Hai guys, perkenalkan nama saya Niputu Indila Putri, NIM 18156131113, absen 20. Kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan fisik persediaan. Sebelum mulai, kita paten dulu yuk. Jalan-jalan beli popcorn, jangan lupa beli Kinder Joy. Selamat menonton, enjoy! Nah, sebelum kita melakukan penghitungan fisik persediaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penghitungan fisik persediaan. Nah, jadi penghitungan fisik persediaan adalah cara sistem pencatatan persediaan barang dagangan yang mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya, siapa sih yang melakukan penghitungan fisik persediaan? Jadi, yang melakukan penghitungan fisik persediaan itu adalah setiap perusahaan yang bersangkutan, terutama perusahaan yang memiliki persediaan barang dagang, baik perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang penjualan atau yang lainnya. Penghitungan fisik ini biasanya dilakukan oleh bagian gudang yang diawasi oleh pejabat yang terkait. Nah, kapan sih penghitungan fisik persediaan dilakukan? Jadi, jawabannya itu adalah tergantung dari kebijakan perusahaan yang sudah disetujui. Masing-masing perusahaan memiliki kebijakan tersendiri terkait periode kegiatan penghitungan fisik. Berbeda jenis usaha juga pasti berbeda pula kebijakan untuk menentukan kapan sebaiknya dilakukan penghitungan stok barang ini. Umumnya, periode untuk melakukan penghitungan fisik dilakukan dalam periode tahunan, atau per kuartal, atau 4 bulan, triwulan atau 3 bulan, bahkan ada yang setiap bulan sekali. Tetapi kebanyakan perusahaan melakukan penghitungan dan pengecekan stok adalah per kuartal atau triwulan, karena memang proses ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, para petugas juga harus memeriksa secara detail semua barang dan beserta kondisinya. Di mana sih penghitungan fisik persediaan dilakukan? Nah, jadi penghitungan fisik persediaan biasanya dilakukan di perusahaan yang bersangkutan dan biasanya dilakukan pada hari libur karyawan. Nah, mengapa sih kita memerlukan perhitungan fisik persediaan? Nah, jadi kegiatan penghitungan fisik dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan benar tentang persediaan barang yang ada pada catatan pembukuan dan barang yang ada di gudang. Apakah jumlahnya sama atau berbeda? Jika ditemukan barang lebih banyak daripada yang tertulis di daftar stok, maka bisa dilakukan pengecekan ulang apakah kemungkinan ada transaksi yang belum dicatat atau kesalahan dalam melakukan pencatatan. Jika terjadi kekurangan, biasanya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membuat jurnal penyesuaian atas kekurangan barang, atau bisa juga perusahaan membebankan kepada petugas bagian stok barang melakukan penggantian atau kekurangan barang. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk melakukan penghitungan fisik persediaan? Nah, jadi ada beberapa langkah dalam melakukan penghitungan fisik persediaan. Nah, langkah pertama adalah dengan menghentikan pergerakan barang masuk dan keluar dari perusahaan agar nantinya saat perhitungan tidak ada selisih kelebihan atau kekurangan. Perhitungan fisik yang paling efektif adalah dilakukan saat liburan sehingga tidak ada transaksi masuk dan keluar. Langkah yang kedua, yaitu jika lokasi gudang lebih dari 1, maka perhitungan fisik harus dilakukan lebih dari 1 orang agar maksimal. Yang ketiga, yaitu pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap sebelum melakukan perhitungan fisik. Yang keempat, yaitu lakukan perhitungan secara cermat dan teliti agar tidak ada kesalahan data. Yang kelima, setelah perhitungan fisik diketahui hasilnya, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan pencatatan pada buku tentang jumlah barang yang tersedia dalam gudang. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan opnam stok barang, dan langkah yang terakhir yaitu melaporkan hasil laporan opnam stok barang. Yang pertama yaitu membuat format-format yang diperlukan seperti format buku besar persediaan, format kartu barang yang terdiri dari kartu barang A, B, C, D, dan E, serta membuat jurnal yang meliputi jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum.
Yang kedua, yaitu memahami kasus yang ada di buku praktikum, memahami latar belakang perusahaan termasuk sistem penjualan, pembelian, dan metode pencatatan persediaannya. Selanjutnya adalah analisis transaksi bulan Desember 2010. Lalu, dari transaksi tersebut, buatlah jurnal dan masukkan ke kartu persediaan. Periksa juga apakah ada kesalahan yang tercatat pada kartu persediaan yang telah dibuat sebelumnya. Buatlah tabel LC or NRV untuk memudahkan perhitungan penilaian persediaan, lalu lanjutkan dengan perhitungan fisik. Di sini kita sudah masuk ke perhitungan kuantitas fisik persediaan per 31 Desember 2010. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita dalam kasus ini terdapat 5 jenis barang, di mana terdapat barang A, barang B, barang C, barang D, dan barang E. Nah, sebelumnya, soal-soal yang berkaitan atau informasi-informasi yang berkaitan mengenai perhitungan fisik kuantitas persediaan ini terdapat dalam buku studi kasus, di mana di sini saya telah meringkas informasi-informasinya, di mana informasi yang berkaitan dengan perhitungan fisik persediaan ini yaitu informasi nomor 2, 3, 4, 6, dan 7. Diketahui, hasil perhitungan fisik yang dilakukan mulai tanggal 24 Desember dan berakhir tanggal 29 Desember 2010 diperoleh informasi sebagai berikut. Barang A sebanyak 2.800 unit, barang B sebanyak 3.700 pasang, barang C sebanyak 294 dos, barang D sebanyak 5.985 unit, dan barang E sebanyak 2.290 unit. Nah, dari hasil perhitungan fisik yang telah diketahui ini pada informasi nomor 2, ini bisa dijadikan acuan untuk kita melakukan perhitungan fisik persediaan per 31 Desember 2010. Dan juga mungkin jikalau ada koreksi-koreksi yang berkaitan dengan barang yang bersangkutan. Baik, kita mulai saja dari barang A, di mana hasil perhitungan fisik adalah 2.800. Dari 2.800 ini didapatkan dari hasil perhitungan fisik yang dilakukan mulai tanggal 24 Desember dan berakhir tanggal 29 Desember 2010. Nah, di mana 2.800 ini dia didapatkan dari informasi yang nomor 2. Kemudian koreksi. Nah, jadi dari informasi-informasi ini kita analisis yang mana yang berkaitan dengan barang A. Jadi, yang berkaitan dengan barang A adalah informasi nomor 6, di mana dikatakan bahwa dalam perhitungan fisik yang dilakukan pada akhir tahun 2010 tersebut telah ikut dihitung barang jenis A sebanyak 800 unit. Barang tersebut merupakan barang titipan dari supplier Jakarta yang akan dikirimkan ke Surabaya. Kendaraan pengangkut dari supplier Jakarta tersebut mengalami kerusakan di Yogyakarta, sehingga barang tersebut dititipkan pada gudang perusahaan. Nah, jadi barang jenis A ini dia belum sampai di Surabaya, artinya karena kendaraan pengangkut dari supplier Jakarta tersebut mengalami kerusakan sehingga barang jenis A masih tertahan di gudang perusahaan. Nah, telah diketahui bahwa jumlah 2.800 ini termasuk barang titipan di informasi nomor 6 ini, sehingga karena barangnya belum sampai di Surabaya sehingga akan mengurangi persediaan, sehingga hasil perhitungan fisik yang benar per 31 Desember 2010 adalah 2.000. Kemudian kita lanjut ke barang B. Nah, jadi barang B seperti halnya dengan barang A, di mana hasil perhitungan fisiknya kita dapatkan dari informasi nomor 2. Nah, di mana hasil perhitungan fisiknya untuk barang B adalah 3.700. Nah, jadi kita cari koreksi dari barang B di antara informasi-informasi ini yang manakah yang berkaitan dengan barang B. Jadi di sini di informasi-informasi ini tidak ada yang berkaitan dengan barang B. Dalam artian untuk koreksi yang barang B itu tidak ada koreksinya, sehingga hasil perhitungan fisik yang benar per 31 Desember 2010 itu sama dengan hasil perhitungan fisik semula, yaitu 3.700. Kemudian kita lanjut ke barang C. Nah, diketahui bahwa hasil perhitungan fisiknya itu adalah 294 dos. Kemudian kita cari informasinya
apakah ada yang berkaitan dengan barang C? Di sini yang berkaitan dengan barang C adalah informasi nomor 7. Di mana nomor 7 dikatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan menerima barang kiriman dari supplier Jakarta untuk jenis barang C sebanyak 1.500 dos dengan harga faktur per dos yaitu Rp480.000. Syarat pengiriman tersebut adalah FOB destination. Barang jenis C tersebut tidak ikut dihitung dalam perhitungan fisik barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan karena saat kedatangan barang perusahaan telah selesai melakukan perhitungan fisik. Nah, untuk informasi yang nomor 7 ini, dia yang 1.500 ini belum ikut dihitung dalam perhitungan fisik semula, sehingga pembelian atas FOB destination ini menjadi penambah dari persediaan, sehingga hasil perhitungan fisik yang benar per 31 Desember 2010 adalah 1.794. Kemudian kita lanjut ke barang D. Nah, jadi untuk yang barang D ini diketahui hasil perhitungan fisiknya adalah 5.985 unit. Nah, kemudian untuk koreksi-koreksinya itu terdapat dalam informasi nomor 3 dan informasi nomor 4. Nah, di mana dalam informasi nomor 3 dikatakan bahwa barang dagangan yang dijual atau dikirimkan pada tanggal 23 Desember untuk jenis barang D sebanyak 2.700 unit dengan harga jual per unit yaitu 27.500. Tujuan Kota Bali dijual dengan syarat FOB destination. Pada tanggal 31 Desember 2010 diperoleh informasi bahwa barang tersebut masih tertahan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menunggu antrean naik ke feri penyeberangan. Nah, untuk informasi yang nomor 3 ini, dia yang 2.700 masih tertahan. Dan ini merupakan barang dagangan yang dijual, sehingga dari pihak kita berada di sisi penjual. Sehingga 2.700 ini karena syaratnya FOB destination, di mana FOB destination itu artinya adalah barang akan diakui ketika sudah sampai di gudang pembeli. Sehingga apabila barang tersebut belum sampai di gudang pembeli, masih menjadi tanggung jawab penjual. Sehingga kita sebagai penjual masih mempunyai persediaan sebesar 2.700, sehingga 2.700 ini menjadi penambah persediaan. Seperti itu. Kemudian untuk yang barang D, diketahui bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 telah dikirimkan barang dagangan jenis D sebanyak 2.000 unit dan barang jenis E sebanyak 1.000 unit. Baik, kita fokus kepada barang jenis D karena di sini kita akan membahas mengenai barang jenis D. Nah, dikirimkan jenis barang D sebanyak 2.000 unit. Nah, dengan untuk barang D itu harga per unitnya yaitu 28.000, sudah termasuk komisi untuk penjual sebesar 2.000. Nah, sampai tanggal 31 Desember 2010 diperoleh informasi bahwa jumlah barang yang tersisa adalah sebanyak 300 unit untuk barang jenis D. Jadi, untuk barang jenis D ini masih tersisa lagi 300 unit, sehingga untuk yang 300 unit ini menjadi penambah persediaan, sehingga untuk barang D, untuk perhitungan fisiknya itu hasil perhitungan fisik semula ditambahkan dengan penjualan atas FOB destination sebesar 2.700 dan kemudian barang konsinyasi sebesar 300, sehingga hasil perhitungan fisik yang benar per 31 Desember 2010 adalah sebesar 8.985. Kemudian kita lanjut ke barang E. Jadi caranya sama seperti barang-barang sebelumnya untuk perhitungan fisiknya. Pertama-tama kita lihat hasil perhitungan fisik semula itu adalah 2.260 unit. Kemudian kita lihat dari informasi-informasi ini yang mana yang berkaitan dengan barang E. Nah, diketahui bahwa yang berkaitan dengan barang E itu adalah informasi nomor 4. Di mana diketahui bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 telah dikirimkan barang dagangan jenis E sebanyak 1.000 unit untuk dititipkan pada sebuah agen baru di Kota Madiun. Nah, harga jual per unit untuk barang E sebesar 85.000 sudah termasuk komisi untuk penjual sebesar 5.000. Nah, sampai tanggal 31 Desember 2010 diperoleh informasi bahwa jumlah barang yang tersisa adalah
600 unit untuk barang jenis E. Pengiriman barang untuk dititipkan pada agen di Kota Madiun tersebut tidak dicatat dalam buku jurnal maupun kartu persediaan barang, tetapi dicatat dalam catatan khusus kartu barang-barang konsinyasi. Artinya, barang E ini dia termasuk barang konsinyasi, di mana untuk koreksinya itu kita dapatkan dari informasi nomor 4, di mana masih dikatakan untuk barang jenis E ini masih tersisa lagi 600, sehingga untuk hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2010 adalah 2.890. Hasil perhitungan fisik semula ditambah dengan barang konsinyasi. Baik, di sini saya akan menunjukkan tampilan kartu persediaan, baik itu kartu A, B, C, D, dan E. Nah, di mana tampilan untuk kartu persediaan bulan Desember ini untuk unit yang tersisa tersebut harus sama dengan jumlah unit di sini. Artinya, kalau misalkan tidak sama, artinya terdapat kesalahan perhitungan pada saat menginput ke kartu persediaan. Baik, kita mulai saja dari kartu A, di mana untuk kartu A untuk bulan Desember itu adalah unit yang tersisa adalah sebanyak 2000 unit. Baik, kita cek ke perhitungan fisik, sudah benar, atau dalam artian sudah menunjukkan hasil perhitungan fisik yang sama dengan yang di kartu, jumlah unit yang tersisa. Setelah itu kita lanjut ke kartu B, di mana sudah saya jumlahkan unit yang tersisa itu untuk yang bulan Desember itulah 1.200 ditambah 2.500 menghasilkan 3.700. Kita cek ke perhitungan fisik, sudah sama. Kemudian lanjut ke kartu C. Jadi untuk yang kartu C ini setelah saya jumlahkan unit yang tersisa untuk bulan Desember yaitu 144 ditambah 150 ditambah 1.500 menghasilkan 1.794. Baik, kita cek ke perhitungan fisik untuk kartu barang C, apakah benar atau sama? Ya, sudah sama. Kemudian kita lanjut ke kartu D. Untuk yang bulan Desember itu saya sudah jumlahkan unit yang tersisa yaitu 2.700 ditambah 85 ditambah 800 ditambah 5.400 menghasilkan 8.985. Jadi kita cek ke perhitungan fisik, 8.985 sudah benar. Kemudian kita lanjut ke kartu E. Nah, saya sudah jumlahkan unit yang tersisa yaitu 390 ditambah 2.500 menghasilkan 2.890. Kita cek ke perhitungan fisik yaitu sudah sama 2.890. Artinya untuk perhitungan yang dilakukan di kartu-kartu persediaan untuk bulan Desember sudah benar karena unit yang tersisa tersebut sudah sama dengan hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2010. Baik, di sini saya akan menunjukkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan koreksi-koreksi yang ada dalam perhitungan fisik ini, di mana dalam artian jurnal-jurnal yang berhubungan dengan informasi-informasi ini. Di mana sebelumnya sudah dibuat di jurnal umum untuk koreksi-koreksinya, sudah lengkap, baik itu koreksi tanggal 23 Desember, kemudian koreksi-koreksi yang lainnya, di mana didapatkan total dari jurnal umum untuk bulan Desember 2010 adalah sejumlah 1.031.170.000. Jadi ini tampilan untuk jurnal koreksinya yang terdapat dalam jurnal umum. Selanjutnya yaitu setelah kita membuat jurnal umum, kemudian lengkap dengan rekapitulasinya, selanjutnya kita memposting ke buku besar persediaan barang dagang. Dimana di sini untuk yang bulan Desember itu dia terdapat saldo awalnya yaitu 1.060.625.000. Kemudian untuk jurnal umumnya ini kita ambil dari rekap jurnal umum Desember, di mana rekap jurnal umumnya ini kita telah buat sebelumnya. Jadi untuk jurnal umum untuk bulan Desember 2010 ini untuk persediaan barang dagang itu ada di sisi debit dan ada juga di sisi kredit. Nah, angka-angka inilah yang kita posting ke buku besar persediaan barang dagang. Kemudian untuk di sisi debit
jumlahnya yaitu 776.700.000. Kemudian di sisi kredit adalah 83.650.000. Didapatkan saldo akhirnya yaitu 1.753.635.000. Nah, untuk saldo akhirnya ini harus sama jumlahnya dengan jumlah saldo di tabel rekap barang. Sebelumnya kita telah membuat tabel rekap barang untuk bulan Desember. Nah, jadi ini didapatkan dari perhitungan fisik. Jadi setelah kita melakukan perhitungan fisik, selanjutnya kita membuat tabel rekap barang bulan Desember. Nah, jadi ini didapatkan angka-angkanya dari perhitungan fisik setelah kita mencocokkan dengan kartu persediaan untuk di perhitungan fisik tadi. Selanjutnya kita membuat tabel rekap barang Desember. Nah, kemudian untuk totalnya ini 1.753.635.000 ini harus sama jumlahnya dengan di buku besar persediaan barang dagang. Itu artinya pengerjaan yang telah kita lakukan sudah benar. Kita cek sudah sama. Jadi pengerjaan untuk bulan Desember yang telah kita lakukan sudah benar. Baik, di sini setelah kita melakukan perhitungan bulan Desember, selanjutnya kita mulai menganalisis transaksi bulan Januari. Nah, di mana langkah-langkahnya sama seperti yang bulan Desember. Yang pertama kita menganalisis transaksinya, kemudian kita menginput ke kartu persediaan, kemudian baru kita menjurnal, seperti itu. Jadi untuk yang bulan Januari ini, untuk kartu A sama caranya. Diinput berdasarkan tanggal yang berurutan. Kemudian kartu barang B juga sama, kartu barang C, kartu barang D, kartu barang E, dan kemudian setelah kita menginput ke kartu berdasarkan tanggal tersebut yang sudah berurutan, selanjutnya kita menginput ke dalam jurnal, baik itu jurnal penjualan, kemudian jurnal pembelian, kemudian jurnal umum yang untuk bulan Januari. Setelah kita menjurnal ini, kita membuat rekapnya. Rekapnya seperti ini. Jurnal pembelian juga seperti ini, dan untuk rekap jurnal umum untuk Januari seperti ini. Kemudian setelah kita membuat rekap jurnal umum, selanjutnya kita lari ke buku besar persediaan. Nah, jadi buku besarnya seperti ini, kita ambil dari masing-masing rekap, didapatkan saldo akhirnya itu adalah 863.740.000. Nah, kemudian setelah kita menginput ke buku besar, selanjutnya kita membuat tabel rekap barang Januari. Ini kita ambil dari masing-masing kartu barang, karena di sini di Januari tidak terdapat perhitungan fisik, sehingga untuk saldo akhirnya itu adalah 863.740.000. Nah, saldo yang ini sudah sama dengan yang di buku besar persediaan barang dagang, sehingga hal itu dapat dikatakan bahwa kita telah melakukan langkah-langkah yang benar dan pengerjaan akuntansi persediaan sudah dilakukan dengan benar. Nah, sekarang saya akan menunjukkan tampilan secara keseluruhan, baik itu dari kartu barang A, B, C, D, ataupun E, dari transaksi Desember sampai Januari. Nah, berikut ini tampilan dari kartu barang A, seperti ini tampilannya. Kemudian kartu barang B, seperti ini. Kartu barang C, seperti ini. Kemudian kartu barang D seperti ini. Kemudian kartu barang E seperti ini. Nah, kemudian selesailah perhitungan akuntansi persediaan baik di bulan Desember maupun Januari. Jadi pengerjaan akuntansi persediaan ini telah kita lakukan atau telah selesai kita lakukan. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai penghitungan fisik persediaan? Kita pantun dulu yuk. Jalan-jalan ke Batanghari. Jangan lupa beli lumpia. Saya Winila pamit undur diri. Sampai jumpa.